Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, jemaah salat maghrib dan juga salat isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kaji, mungkin ini terulang tapi sepertinya masih penting dan relevan tentang surat At-Tariq, tafsir surah At-Tariq. Surat ini surat ke-36, turun setelah Al-Balad, sebelum Al-Qamar. Ada beberapa relevansi dengan kehidupan sekarang yang sangat erat, yang mungkin insya Allah bisa menjadi ibrah dan alat pertimbangan buat kita bersama. As-sama'i wat-tariq, wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sama'i wat-tariq. Surah Makkiyah, turun di Mekah. Demi langit dan demi Tariq. Kalau orang datang ketok pintu, ya truk. Jadi apa? Sesuatu yang dia mengetuk malam, mengingatkan kita itu sudah malam. Apa Pak? Gelap. Belum tentu malam kan? Itu masuk hutan, bisa gelap banget itu. Jam 1 siang. Apa yang begitu malam menyadarkan kita bahwa itu malam? Bintang. At-Tariq, ya truk. Ya, demi langit dan demi cahaya bintang, langsung sadar kita ini malam. At-Tariq. Wa ma adraka ma at-Tariq, tahukah engkau apa Tariq? Kata Allah Subhanahu wa taala, An-Najmu At-Thaqib. Najm, bintang yang At-Thaqib. At-Thaqib itu syiddatut dhaw, yulfit al-anzar, merebut perhatian, menarik perhatian. Di malam gelap, kita selalu kalau ada lampu, tertarik perhatian kita dengan lampu itu. Tapi lampu tidak selalu ada. Bintang, jika cerah maka selalu ada. An-Najmu Ats-Tsaqib. Mungkin kita membaca informasi ini biasa saja karena terlalu banyak polusi udara, polusi cahaya, sehingga kita nggak bisa melihat itu. Tapi mereka yang hidup di kampung atau hidup di tempat dengan polusi cahaya rendah, mereka menikmati keindahan itu. Dan itu indah dalam makna yang sesungguhnya. Hari ini ketika teknologi foto bintang itu makin canggih, nggak ada satupun foto bintang yang tidak mengundang decak kagum. Indah banget. Hal yang nggak pernah kita tasawur, dia seperti bunga-bunga bercahaya, indah sekali. Dulu ketika air ini turun 1500 tahun yang lalu, sahabat menganggapnya istimewa karena memang bintang indah, indah sekali. Yang lebih luar biasanya lagi, hari ini ketika ilmu pengetahuan itu maju dan sanggup untuk memfoto bintang dalam jumlah yang lebih banyak, dengan jangkauan yang lebih luas, ternyata yang terlihat makin indah, makin menakjubkan, makin mengagumkan. Maka Bapak-bapak, apa pelajarannya? Kalau iman kita lemah, kita harus rilah. Jangan ngumpet aja di Masjid Al-Amin ini. Lemah iman kita, Pak. Ini kalau kita lihat bangunan ini ingatnya manusia terus kita kan? Kan manusia yang bikin itu, tukang keramik dibikin manusia, bikin. Kita perlu jalan, lihat yang pure, belum ada campur tangan manusia. Lihat yang lama,
sampai menghadirkan kekaguman kepada siapa? Penciptanya. Maka dulu Nabi SAW mengingatkan kita agar jangan terlalu lama melihat makhluk, melihat kendaraan, melihat emas, melihat perempuan, melihat rumah. Jangan terlalu lama, nanti masuk ke hatimu, kau kagum, kau pengen. Sayangnya yang disuruh malah kita nggak berkenan. Kita nggak berkenan lama-lama lihat laut, Pak. Duduk lihatin, oh, Masya Allah, kok bisa itu? Berapa harus dibayar? Pernah main ke Taman Mini, Pak, yang ada di dalam itu, yang kolam berombak itu apa namanya? Taman Mini, Atlantis ya? Nah, itu nggak selalu dinyalain kan? Saya pernah ke sana itu dinyalain, ada durasinya, per sekian menit baru nyala lagi. Udah gitu ombaknya gitu doang. Lah laut, Pak? Ada nggak laut kayak gitu? Karena mahal biaya menyalakan ombak, maka ombak di laut itu hidupnya per setengah jam sekali. Tapi kan orang nggak pikir ke sana kan? Orang kalau main ke kolam renang yang ada ombak itu, mahal, wajar, listriknya, teknologinya. Lah itu laut. Sejak sebelum dia lahir udah ada. Sejak bumi ini ada sudah ada. Ombaknya nggak pernah berhenti. Tingginya jangan tanya, indahnya luar biasa. Dia nggak kagum. Untuk lihat kekuatan setan menghalau perhatian kita. Giliran ciptaan Allah biasa saja. Kalaupun kagum, kita melupakan pemiliknya, penciptanya. Ini masalah kita. Maka ayat begini banyak sekali di dalam Al-Quran. Bukan untuk sekedar diindahkan bacanya, bertajwid, bertahsin. Bukan hanya soal itu. Tapi sampai hati kita terketuk, iya betul ya Rabb, Engkau gak bohong ya Allah. Memang indah sekali bulan itu, indah sekali bintang itu, indah sekali langit itu. Ini kita lihat ke atas. Tadi saya pas melihat, wih, gak dinyalain, padahal kalau nyala keren ini kan. Keren, betul gak? Pernah gak kita ngeliat langit terus keren? Pernah, Pak? Begitu lihat ini keren, kebayangnya apa, Pak? Arsiteknya, bahan bangunannya, biaya desainnya, tukangnya. Kenapa kalau lihat langit yang indah itu gak keinget ke Allahnya? Ini berapa tahun, Pak, bertahan? Ada yang berani jamin ini 20 tahun gak bocor? Gak ada kan? Gak ada. Pasti udah disiapkan 10 tahun kita harus renov, atau 20 tahun kita harus renovasi. Pernah dengar langit direnovasi kan? Terus antum mau bilang, langit kan gak bertepi. Bohong. Semua ilmuwan, antum ketemu sama profesor-profesor ITB, semua mengatakan langit bertepi. Maka bisa diukur volume jagat raya ini. Yang makin hari makin meluas volumenya. Kalau bisa diukur volumenya kan berarti bertepi. Tapi kita nggak pernah dengar kan tiba-tiba langit rusak. Yang bikinan Allah SWT. Tapi nggak ada tuh ucapan kekaguman. Wah, keren ya. Masya Allah. Hebat sekali setan kan. Bener kan setan ngalir di darah kita kan. Ayo, kita harus ngaku. Manusia biasa aja, Pak. Begini berapa sih sampai 1 miliar? Begini doang, enggak kan? Tapi kagum kita minta ampun. Langit indah banget aslinya, tapi enggak kita lihat aja males kita. Udah gitu, udah kita lihat indah, enggak ada kagum. Masya Allah, enggak ada kata Allah Akbar, ya Rabb. As-sama'i wa tariq wa ma adraka ma tariq an-najm tariq. Kelas. Ini untuk menyadarkan kita. Begitu kita lihat langit, kita lihat bintang, kemudian sampai kita pada kesimpulan inilah yang paling mengagumkan dari zat yang paling berkuasa, paling hebat di jagat raya. Maka berikutnya, in kulli nafsin lamma 'alaiha hafiz. Maka setiap nafas bahasa Indonesia, nafas dari bahasa Arab. Di bahasa kita nafas bernafas. Di bahasa Arab nafas-sun, individu, setiap orang ada yang menjaga. Hafid, menjaga. Kalau hafid Al-Quran, dia jaga Quran di dadanya, dia jaga Quran dalam pikiran.
Sekarang hafid manusia. Kenapa Allah nggak mengatakan muraqib, pengawas? Apa maknanya, Pak? Nggak ada yang terlewatkan. Semua yang kita katakan, semua yang kita lakukan, semua gerak-gerik kita, semua yang kita pikirkan, semua yang kita rasa, semuanya dijaga catatannya oleh malaikat. Nggak ada yang terlewat. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Terjaga dengan rapi. Siapapun dia, mau dia ustaz, mau dia kiai, mau dia ulama, sama semua. Terjaga semuanya, rapi, lengkap, detail. Nggak ada yang hilang. Walaupun CCTV-nya dirusak, walaupun saksinya dibunuh, walaupun TKP-nya dihilangkan, ada hafir. Pertanyaan kita, kenapa Allah habis cerita langit, habis cerita bintang, Allah cerita soal penjaga, malaikat yang ditugasi untuk menjaga semua yang kita lakukan, agar kita nggak ragu sama kemampuan Tuhan. Gak mungkin Allah yang bisa menciptakan langit yang nggak pernah bermasalah, nggak pernah bocor, Allah yang mampu menciptakan bintang sedemikian indahnya dimanapun di bagian bumi ini kita berada, kita selalu bisa melihat bintang. Gak mungkin Allah gak mampu untuk sekedar mengirim penjaga, pencatat amalan kita. Itu maksudnya. Jadi diawali dengan kekaguman. Karena la ikraha fiddin, agama gak dipaksa. Gak enak, Pak, hidup ketakutan. Hidup dengan kecintaan itu lebih menyenangkan. Coba aja anak kita ini. Dia bisa nurut karena diancam oleh ayahnya. Dia bisa nurut karena disayang oleh ayahnya. Mana nurut anak yang bertahan lama? Karena dia nurut disayang, bukan karena nurut diancam. Nurut diancam, tunggu aja ayahnya tua, jatuh sakit, diinjak ya. Nurut sayang, makin tua ayahnya dia makin nurut. Sama juga ke Allah Azza wa Jalla. Maka di sini Allah meminta agar kita nurut kepada Allah, karena Allah sayang kepada kita. Allah ciptakan semuanya dengan keindahan, dengan rahmatnya, agar kita sadar sesungguhnya Allah mampu. Gak ada yang Allah gak mampu. Ya. Maka kemudian rahmatullah, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliqa. Maka hendaklah manusia melihat ia diciptakan dari apa. Khuliqa min ma'in dafiq, air yang yatadaffuq biquwwah wa sur'ah, air yang mengalir dengan kekuatan dan kecepatan. Tafsir ilmiah. Baru pada hari ini manusia sadar bahwa tidak semua mani itu bisa membuahi, bahwa sperma harus kuat, bahwa sperma harus kencang, baru dia bisa membuahi. Quran menyebut itu 1500 tahun yang lalu. Ma'dafiqah. Nah, ya, ini kalau antum beli Quran Arab, ini sekarang kan banyak banjir di Arab itu. Yatadaffaq al-ma. Yatadaffaq artinya diturun dari atas deras, kenceng deras. Ma'dafiq. Maka ada yang susah punya anak kan? Kenapa? Bisa jadi mungkin karena maknya tidak dafiq. Allah karim. Kita nggak punya secuil pun alasan untuk tidak percaya kepada Al-Quran. Satu. Yang kedua, kita nggak punya sedikit pun alasan untuk menyombongkan diri seolah-olah kita lebih pintar dibandingkan Allah. 1500 tahun sebelum kita lahir, Allah sudah cerita bagaimana proses pembuahan itu terjadi. Sperma dengan kualifikasi apa yang bisa membuahi, Allah sudah sampaikan itu di dalam Al-Quran. Khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Akurat. Tulang punggung, tulang dada. Sulbi laki-laki, tara'ib perempuan. Bayangkan, emang ada riset ilmu kedokteran masa itu? Nggak ada kan?
Masa itu Eropa Tengah masih mengatakan ibu-ibu hamil itu dari mana? Dari darah haid yang membeku. Konyol sekali mereka. Al-Quran tidak pernah menyampaikan hal seperti itu. Padahal belum ada ilmu kedokteran secanggih sekarang ini. Mungkin informasi ini akan terasa biasa saja, tapi nggak biasa bagi mereka yang beriman dan mau berpikir. Artinya seharusnya tidak ada lagi keraguan sedikit pun kepada Al-Quran. Kalau sudah begitu meyakinkan Al-Quran sepenuhnya kalamullah, harusnya serius untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala, serius untuk mencintai Al-Quran, serius untuk tidak mau mendiamkan kebenaran, serius untuk menyuarakan perlawanan terhadap kemungkaran. Harusnya kan begitu, rahimakumullah. Karena Al-Quran murni dari Allah. Ini sederhana aja lah, saya mohon maaf ini. Misal, ini kita lagi duduk-duduk begini, datang orang utusan dari Istana Negara, ada surat, Pak RW harus segera diganti, besok harus terpilih RW baru. Kira-kira kita lakukan nggak instruksi itu, Pak? Tergantung kan, suratnya akurat kan? Kalau akurat dilakukan nggak, Pak? Pasti kan? Antum bayangkan, kok bisa dituruti? Negara, surat dari Menteri Dalam Negeri, besok harus semua diganti. Langsung kita rapat, langsung. Yang mau pergi gak jadi pergi. Ini ada surat penting banget. Yang kirim surat siapa, Pak? Manusia. Kenapa kita bergerak? Akurat. Pengirimnya orang penting, walaupun kategorinya masih makhluk seperti kita. Dan sekarang surat-surat dalam Al-Quran berikut ayatnya, siapa yang mengirimnya, Pak? Allah Azza wa Jalla. Kita santai atau merasa penting? Santai banget kan? Santai banget. Nggak ngerti santai. Nggak bisa baca santai. Udah berbulan-bulan nggak pernah buka Quran santai. Anak kita nggak bisa ngaji santai. Begitu santainya kita merespon instruksi dari langit. Kira-kira kita kalau mati dimandikan di kantor atau di masjid, Pak? Atau dibawa ke masjid? Nggak ada kan kantor menerima mayat kan? Ada orang nggak pernah mau sholat jemaah. Pak Haji lagi sibuk Ustaz, dapat amanah baru di kantor, cabut nyawanya sama malaikat maut. Keluarganya nelfon masjid atau nelfon kantor? Boleh kan kalau kita bilang, Bu, telepon kantor aja Bu, kayaknya kantor nerima mayat itu. Ada. Sedih sekali kita. Ini baru beberapa ayat yang kita baca, kita rasanya mau terpuruk kan? Gimana luar biasanya kita menyepelekan kalamullah yang udah benar-benar dari Allah. Ini nggak bisa dibantah, ini kebenaran Al-Quran dari Allah. Bahwa Allah tahu semuanya, detail pengetahuan Allah, karena memang Allah menciptakan. Tapi lihatlah respon manusia. Ya. Kemudian kita lanjutkan ayatnya. Apa lanjutannya kan? Yakhruju min sul wat tara'ib innahu ala raj'ihi laqadir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengembalikannya. Apa kaitannya ayat ini dengan ayat sebelumnya? Kalau Allah mampu menciptakan mimma dafiq, maka Allah sudah pasti mudah sekali untuk mengembalikan apa yang pernah diciptakannya. Innahu ala raj'ihi laqadir. Ada masalah dengan kebangkitan? Ada. Masalahnya adalah pertanggungjawaban. Itu masalahnya. Maka mereka nggak suka kan dengar orang cerita pada mahsyar, orang cerita mizan, orang cerita syirat. Mereka nggak suka banget itu. Jadi mereka yang ingin mereka dengar kita dibangkitkan itu untuk dibawa ke surga saja. Kenapa? Karena menakutkan. Innahu ala raj'ihi laqadir itu mengerikan. Allah sanggup untuk mengembalikan, bukan sekedar dikembalikan nyawanya, hidupnya, tetapi untuk dimintai pertanggungjawabannya. Yauma tublas sarair. Tubla tumtahan, tuhtabar. Diuji. Apanya yang diuji? Sarair, jamak dari sarira.
semua rahasia-rahasia. Jadi bapak-bapak, bukan sekedar diungkap. Kalau diungkap rahasia tidak masalah, betul? Sekarang dibongkar rahasia macam-macam itu ada masalah? Nggak terlalu masalah kan? Nggak terlalu masalah, orang juga nggak bisa ngapa-ngapain, yang bongkarnya tangkap, beres kan? Walaupun itu katanya rahasia penting, harusnya kan nggak perlu ditangkap yang bongkar, tinggal bilang aja, itu bohong, nggak benar semua informasi itu. Kalau ditangkap berarti informasinya benar. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi ketika informasi itu terbongkar? Tidak ada apa-apa. Makanya Allah tidak menyebutkan dalam ayat ini informasi terbongkar, tapi terbongkar, terujinya rahasia-rahasia. Apa itu maknanya? Allah akan tanyakan, Allah akan mintai pertanggungjawaban. Kenapa dirahasiakan? Ada apa? Untuk apa disembunyikan? Itu ya. Yauma tubla as-sarair. Maka pelajarannya buat kita bersama Bapak, coba untuk perhatikan. Dalam kehidupan kita, orang makin banyak rahasianya, makin mengerikan. Loh, kok bisa begitu? Karena makin gak ada rahasia, makin baik-baik aja. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita nggak tahu tentang Nabi? Apa? Istrinya kita tahu semua. Anaknya kita hafal. Lahirnya kita tahu. Teman dekat. Bahkan Nabi menceritakan apa yang dirasanya. Apa coba rahasia tentang Nabi kita? Nabi di rumah kita tahu. Nabi ngapain di rumah kita tahu. Nabi bagaimana sholat malam kita tahu. Bahkan Nabi bercerita ketika memindahkan kaki istrinya agar bisa sujud. Banyak hal yang kita tahu tentang Nabi, tapi kita tidak tahu tentang orang lain dalam hal yang sama. Ya. Sosok yang hampir tidak punya rahasia, Rasulullah apa rahasianya? Karena nggak ada yang perlu dirahasiakan. Tamam rahimahullah. Hati-hati siapapun kita. Kalau kemudian kita merasa tenang, bangga, banyak hal bisa kita rahasiakan. Udah pasti Pak, itu perkara yang akan jadi masalah besar ya. Kenapa serius sekali merahasiakan? Semua hacker ditangkap. Karena ini menghebohkan, memalukan. Terus bisa selamat dari manusia, bisa selamat dari Allah? Tidak. Itu terjadi di mana-mana kan. Tuh minat Snowden, masih ingat Snowden dulu Pak? Snowden yang orang mana itu, orang Amerika ya. Dia bongkar rahasia komentar pejabat-pejabat Amerika terhadap pejabat-pejabat di Eropa. Macam-macam label diberikan kan. Presiden negara ini ada labelnya sendiri, ada labelnya sendiri. Dicari. Padahal nggak ada resiko dalam hubungan internasional itu. Buktinya Amerika sama Eropa baik-baik aja. Hubungan dagangnya jalan aja. Tapi kenapa yang bongkar rahasianya dikejar kemana-mana, dijadikan tersangka? Bahkan sampai detik ini ada lagi yang udah disebar, saya lihat itu sekian juta dolar hadiah bagi yang bisa menangkap orang yang membongkar informasi. Rahimakumullah, yauma tubla as-sarair. Kita masing-masing cek diri kita. Jangan sampai kita terlalu banyak rahasia. Rahimakumullah. Bukan berarti kita umbar kepada orang lain keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Justru Nabi minta kita, kalau kita pernah salah, sembunyikan saja. Mohon ampun, bertobat, semoga Allah mengampuni. Ya kan? Yang jadi soal rahimakumullah adalah kemudian ada banyak sekali yang kita tenang karena itu terahasiakan dan terus dilakukan. Itu yang jadi soal itu. Ya. Sekarang mau usah jauh-jauh Bapak Umar gitu. Abu Bakar, ada rahasianya nggak Pak? Hampir nggak ada kan? Kan jomplang banget itu perbedaannya. Giliran Abu Bakar nggak pernah mencicipi tradisi jahiliyah. Abu Bakar nggak sanggup cium bau khamr. Nggak ada dirahasiakan tentang betapa baiknya Abu Bakar. Sebagaimana ulama Islam nggak ada yang merahasiakan betapa ngerinya Umar ketika belum masuk Islam. Bahkan ada ahli sejarah nyebutin apa? Umar itu dulu gemar minum khamr dan gemar perempuan. Nah dirahasiakan, disebut aja. Betul lihat itu. Padahal tokoh kan.
Khalifah harusnya masa lalu tokoh jangan lagi diceritakan. Sejarah mau gimana? Dan orang nggak diukur dari masa lalunya, orang diukur dari bagaimana dia sekarang, apa yang dia imani, apa yang dia perjuangkan. Nah sekarang kan terjadi dalam kehidupan modern kita ini kan, ada orang yang wajib disembunyikan semua masa lalunya, karena kalau ketahuan statusnya akan terbalik. Dari tadinya yang menjadi orang nomor satu menjadi orang yang nomor paling buncit, paling terakhir. Bayangkan. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perlu kita waspadai ya. Jangan kita semuanya, kan sekarang dengan istilah privacy, ini urusan pribadi, ini urusan pribadi, ini urusan pribadi. Padahal dia nyaman dengan istilah urusan pribadi karena dia merasa bisa terus bermaksiat kepada Allah dengan tameng urusan pribadinya. Dia terus bisa seenaknya berbuat terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Pada hari itu tidak ada penguasa, tidak ada penolong. Bapak-bapak, untuk lihat. Penguasa ini kalau selain Allah, nggak ada selain Allah penguasa yang selalu bisa menolong. Ya kan? Orang kelaparan, mahasiswa susah bayar SPP sekarang. Apakah kemudian yang berkuasa sanggup memberi pertolongan? Tidak. Mohon maaf, kondisi ekonomi sedang susah. Tapi tetap berkuasa. Eropa juga begitu kan? Apa ngomong ke rakyatnya? Mohon maaf, kita nggak ada pasukan gas dari Rusia. Siap-siap untuk menyambut musim dingin. Tetap berkuasa, tapi nggak sanggup nolong. Sebaliknya kita punya teman nolong, senang bantu, tapi dia nggak berkuasa. Cuma Allah saja penguasa yang menolong, penolong yang berkuasa. Sisanya nggak ada makhluk yang bisa terkumpul pada dirinya dua hal ini. Ketika dia berkuasa sekaligus bisa menolong, ketika dia bisa memberi pertolongan sekaligus dia berkuasa, itu nggak ada. Cuma Allah saja yang begitu. Makanya jangan bersandar kepada penguasa, karena dia nggak bisa nolong. Juga jangan bersandar kepada orang yang menolong, karena dia nggak berkuasa. Limited pertolongannya, bantuannya. Kan kita pengennya kalau dia menolong semua hal, maka dia harus berkuasa. Ternyata enggak. Sebaliknya, dia berkuasa, tapi juga limited kekuasaannya sehingga dia nggak bisa menolong. Famalahu min quwwatin wala nasir. Kuat dan menolong itu hanya ada pada Allah Azza wa Jalla. Makhluk nggak ada yang mampu itu. Karena kita umat Islam biasa mau apa, mau krisis kayak apa juga, umat Islam kan bukan umat tahun lalu, bukan umat abad lalu, umat abad 15 abad yang lalu usia, tua banget. Maka udah capek kita makan asam garam kalau kita mau baca sejarah, jauh lebih kacau dari sekarang. Maka yang harus kita lakukan adalah mengembalikan keyakinan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa cuma Allah penguasa, cuma Allah penolong. Kalau sudah begitu, kita pasti akan memihak Allah dalam segala urusan. Itu maksudnya. Karena kita yakin hanya dengan memihak Allah, Allah akan menolong, Allah akan menunjukkan kekuasaan. Yang terjadi kan kadang-kadang nggak begitu kan? Iya. Giliran udah kondisi begini, ayo kita istighatsah, ayo kita kembali kepada Allah, kita tingkatkan iman dan takwa. Begitu musim pemilu, nggak ada memihak Allah sama sekali. Jangan bawa-bawa agama dalam urusan politik gitu. Harusnya hapus saja sila pertama Pancasila, kan itu konstitusi itu kan politis sekali sifatnya. Tapi itu terjadi. Kemudian fama lahu min quwwatin wala nasir was sama'i dzatir raja' wal ardi dzatis sada'.
Langit itu raja, langit itu kembali dia. Kembali apanya nih? Siklus. Hujan turun ke bumi, ditampung oleh sungai dan lautan atau danau, menguap, balik lagi ke langit. Awan, hujan, turun lagi, muter-muter. Itu namanya raja. Rujuk. Orang kalau ribut sama istri, mau talak terus bisa rujuk, kembali lagi. Wasama idza terraja. Dulu Pak, orang itu pahamnya apa? Raja itu sekedar langit selalu menurunkan hujan. Baru abad sekarang manusia paham itu terjadi siklus perputaran. Rujuk terus terputar, terus terulang. Rujuk artinya pengulangan, pengembalian. Jadi balik lagi. Yang tadi turun dari langit, balik lagi ke langit. Turun lagi ke bumi, balik lagi. Turun lagi ke bumi. Masya Allah. Berapa kata Pak? Wassama dzatir raj. 3 kata bikin kita lemes kan? Kok bisa 15 abad yang lalu Allah turunkan ayat ini dan tiba-tiba kita baru sadar sekarang bahwa kontennya tepat, super akurat. Jawabannya cuma satu, karena sumbernya Allah yang menciptakan jagat raya, yang menciptakan al-ardi dzatis sada'. Baru orang kaget sekarang. Ternyata semua bagian bumi bisa hijau. Sada' itu insyiqaq, bisa membelah, bisa keluar tumbuhan darinya. Dulu orang mengatakan apa? Gak bisa ada tumbuhan di Antartika, terlalu dingin. Gak taunya ada tumbuhan. Dulu orang mengatakan gak ada makhluk bisa hidup, dingin banget. Gak taunya ada makhluk. Ya kan? Dulu orang mengatakan laut mati di Jordania, gak ada. Gak taunya ada. Dulu orang mengatakan padang pasir gak bisa. Antum yang pernah haji sebelum tahun 90 ada kan Pak? Ada pohon di Arafah? Nggak ada kan? Iya, baru ditanam, baru sebesar-besar ini, kecil-kecil. Sekarang ribu. Wal ardi dzatis sada'. Kok bisa informasi itu disampaikan 15 abad yang lalu, di mana bagian Jazirah Arab itu kering, kerontak. Orang semua mengatakan gak bakalan bisa ada pohon. Jawabannya cuma satu, yang ngomong Allah Azza wa Jalla. Gak mungkin Allah gak tahu, karena Allah yang menciptakan. Al-ardi dzatis sada'. Innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Nah, Al-Qur'an itu qaulun faslun, perkataan yang mengklasifikasi, mengelompokkan. Kelompok benar al-haq, kelompok batil. Pelajarannya buat kita, jangan menilai apapun kecuali dengan standar Al-Quran, karena klasifikasi Al-Quran lah yang paling tepat. Kita enggak. Bahaya sekali Pak, pakai penerapan like and dislike itu dengan pendekatan perasaan, itu musibah. Tiba-tiba kita benci sama orang. Kenapa Pak Haji? Gak suka sama dia? Sakit mata saya lihat dia. Terus kita Tuhan gitu. Kalau ada orang yang gak kita suka, dia pasti ke neraka. Jangan-jangan kita yang setan. Pakai Quran aja. Cek Quran. Ini orang. Ya. La qaulun faslun. Faslun itu kelas. Kalau antum sekolah, anak-anak sekolah Islam, faslun fusul. Al-faslu al-khamis kelas 5. As-faslu as-sadis kelas 6. Faslun itu kelas. Qaulun faslun, dia kelompokkan oleh Quran. Ini baik, ini salah. Ini orang benar, ini orang buruk. Makanya pakai standar Quran aja biar kita nggak rusak dalam berjamaah. Karena pakai standar pribadi kan. Ya. Kenapa Pak Haji nggak suka? Nggak tahu ya. Dari dulu saya sebel lihat dia. Terus kekeh lagi si Pak Haji itu. Pertanyaannya, emang dia Tuhan? Terus standar dia udah pasti benar dan tepat? Enggak. Pakai standar Al-Quran. Maka siapapun enak kan jadinya kan? Termasuk dalam menilai apapun. Contoh, sekarang kan heboh Pak. Ada santri pesantren terbunuh. Ada pelecehan seksual di pesantren. Heboh orang. Mana ini? Kita kan senang pesantren, kita percaya kiai.
Apa berarti anak kita jangan masuk pesantren lagi? Mudahnya Pak, buka Quran. Kita nggak usah panik-panik. Kita ada Tuhan, ada Allah yang maha tahu segala sesuatu. Kita buka Quran. Begitu Quran mengatakan khair, baik, maka bagaimana Quran mendefinisikan khair? Khair itu adalah ma ghalaba naf'uhu ala darrih, sesuatu yang lebih dominan manfaat daripada mudarat. Apa itu syar? Ma ghalaba darruhu ala naf'ih, yang lebih dominan mudarat daripada manfaat. Beres sudah. Kira-kira lebih dominan mana di pesantren? Mudarat apa manfaat? Beratus tahun usianya, ratusan ribu santri yang sudah jadi alumninya, meninggal satu. Masih besar manfaat atau mudarat? Manfaat. Selesai udah masalahnya. Tenang, kita bisa tidur nyenyak anak kita di pesantren. Ya, ya. Jadi ini lucu. Tambah lagi mereka sedang menuntut ilmu, talabul ilm. Wal malaikatu tad'u ajnihataha 'ala talibil ilm, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat meletakkan sayapnya atas orang-orang yang menuntut ilmu. Anak di pesantren Pak 24 jam menuntut ilmu. Statusnya kan di pesantren, tidurnya malaikat ada sayapnya di atasnya. Bangunnya, makannya beda dengan dia di rumah. Di rumah kan 24 jam menuntut ilmu. La qaulun fasl. Tenang, jelas, clear apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita pikirkan. Kemudian saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, innahu laqaulun faslun wa ma huwa bil hazl. Ya, Al-Qur'an itu bukanlah puisi. Ya. Al-Qur'anul Karim susunan ayatnya sangat puitis, tapi Al-Qur'an bukan puisi. Al-Qur'anul Karim syarat dengan informasi ilmu pengetahuan, tapi Al-Qur'an bukan kitab ilmu pengetahuan. Al-Qur'anul Karim syarat dengan informasi kedokteran, tapi Al-Qur'an bukan referensi ilmu kedokteran. Al-Qur'an hanyalah kitab hidayah, pedoman hidup agar manusia bahagia dunia, bahagia akhirat. Apa pelajarannya buat kita? Maka jangan berhenti Pak. Ini ada orang baca di Quran, merdu suaranya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siang malam itu aja kerjanya sampai tua. Al-Quran bukan lirik lagu. Wa ma huwa bil hazl. Bukan. Al-Quran itu untuk diamalkan. Itu target akhir dan utama dari Al-Quran. Karena dia pedoman. Ada antum misalnya beli HP baru, elektronik baru, dikasih manual, terus anak antum baca. Maka buku ini, nak ngapain nak? Diindahkan bacanya ya. Terus ini manualnya dijalankan. Terjadi kan sekarang kan? Terjadi, bangga banget. Senang sekali Pak Haji. Ya Alhamdulillah, saya selalu infak Al-Quran. Bukan itu tujuan target dari Al-Quran. Saya selalu sedekah Al-Quran. Saya selalu ikut tahsin. Saya selalu ikut belajar lirik Al-Quran. Itu semua adalah jalan menuju target akhirnya agar Al-Quran diamalkan. Biar bisa diamalkan, kita belajar baca. Biar bisa diamalkan, kita belajar hafal. Biar bisa diamalkan, kita belajar tahsin. Biar bisa diamalkan, kita belajar makna tafsir. Jadi ujungnya itu amal. Wa ma huwa bil hazl. Artinya rahimakumullah, kalau mau jujur, kalau sampai kita membatasi cara interaksi kita dengan Al-Quran, nggak sampai kepada mengamalkan instruksi di dalamnya, kita tak ubahnya orang jahiliyah ber-Al-Quran. Ini kan cerita orang jahiliyah, senang dia. Jadi kalau sama Quran dia bilang apa? Bagus, bunyinya keren. Coba baca kita semua. Was-samaa'i wat-tariq, wa ma adraka mat-tariq, an-najmu ats-tsaqib. Bunyinya keren kan? Ik bunyi kan? Itu kan puitis tuh. Itu yang mereka suka, itu orang jahiliyah. Tapi kalau kita sekarang kagum nih kalau ada orang ngaji Allah, Masya Allah, Allah Karim, habis itu nyolong sendal orang. Gimana ya ceritanya? Habis itu nipu orang. Tapi itu terjadi lah. Semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah kuatkan kita Bapak. Untuk senyum lah, saya jadi ngeri tuh Pak senyum kayak ketakutan biasa aja.
Ya kita serius kalau belajar mah serius. Habis itu kita kopi-kopi nggak apa. Cuma memang kadang-kadang Al-Quran itu kalau kita benar-benar Pak kita baca itu, waduh lemes kita rasanya. Asli lemes Pak. Maka nggak usah banyak-banyak Pak ngaji Pak. Kalau banyak-banyak ngaji habis itu kita merasa udah keren, padahal maknanya nggak masuk ke hati kita. Betul kan? Ya, baca dikit, itu baca artinya. Antum ulang lagi sampai masuk. Ya Allah, ini saya hancur banget kalau begini ceritanya nih. Sampai segitunya Pak. Ya, sampai kita terdorong untuk melakukan, terdorong untuk memikirkan, terdorong untuk merasakan. Nah itu barulah kita sudah berinteraksi dengan Al-Quran. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Coba direkam lagi. Oh, suara.